Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-18, 19, 20 dan 21 dari surah Al-Anfal, yaitu masih lagi berkaitan dengan kisah perang Badar, yaitu perang yang pertama yang diikuti oleh Rasulullah dan orang-orang beriman dalam menghadapi musuh, yaitu kafir Quraisy yang datang dari kota Mekah, yang jumlah pasukan mereka itu adalah 1000 lebih, yaitu berarti 3 kali lebih banyak dari jumlah pasukan umat Islam yang hanya berjumlah 313 orang saja. Namun di dalam perang Badar itu Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pertolongan, baik mulai dari permulaan perang sampailah kepada kemenangan diberikan kepada orang-orang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan sebagai sunnatullah yang diberlakukan di sepanjang zaman dari dahulu hingga sekarang sampai hari kiamat, yaitu Allah bersama dengan orang-orang beriman. Apabila orang-orang beriman itu membuktikan keimanan mereka, yaitu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila Allah memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang telah memerangi mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk mereka kemenangan. Dan apabila bertemu dua pasukan dan pasukan orang-orang beriman sudah melihat pasukan musuh ada di hadapan, meskipun jumlah pasukan musuh itu banyak sekali dengan kekuatan yang hebat sekali, dilarang orang-orang beriman untuk lari dari perang. Ini ayat yang sebelum ini, dilarang lari dari perang. Hukum lari dari perang dalam Islam seperti yang telah disebutkan sebelum ini, yaitu salah satu dari dosa besar yang 7. Salah satu dosa besar yang 7, at-tawalli yaumaz zahaf, yaitu lari dari perang di waktu dua pasukan sudah bertemu di medan tempur. Maka umat Islam sebagai yang beriman kepada Allah hendaklah membuktikan keimanan mereka dengan tetap bertahan di medan perang dan menghadapi musuh. Allah berikan kemenangan, menang dalam perang, atau Allah berikan lagi satu kebaikan, andaikan tidak menang dalam perang tetapi terbunuh, itu pun juga adalah kebaikan, yaitu gugur sebagai syuhada. Orang yang mati syahid maka sebenarnya bukan mati tetapi hidup
Kemudian orang yang mati syahid akan ditempatkan di dalam surga, di surga yang paling tinggi. Orang yang mati syahid di dalam surga, bandingannya dengan orang yang masuk surga dengan kematian yang biasa ketika di dunia, yaitu 100 derajat jaraknya. Yaitu orang yang mati syahid 100 derajat di atas orang yang mati biasa di dalam surga. Dan 1 derajat itu seperti langit dan bumi. Berarti 100 kali seperti langit dan bumi. Jadi tinggi sekali. Maka tidak sepatutnya orang-orang yang beriman kepada Allah untuk lari dari perang. Dan jangan melihat musuh karena jumlah mereka kemudian menjadi takut. Jangan pula melihat jumlah yang dimiliki sehingga menyatakan bahwasanya jumlah itulah penentu kemenangan atau yang menjadi sebab kekalahan. Tidak, yang menentukan kemenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini adalah menerangkan tentang penentu kemenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan jumlah bilangan, bukan kehebatan pasukan perang, bukan dengan kepakaran dalam menggunakan senjata yang canggih, yang hebat. Tidak. Memang semua itu diperintahkan oleh Allah untuk dipersiapkan, tetapi bukanlah semua itu yang menjadi penentu. Yang menjadi penentu kemenangan di dalam peperangan adalah Allah. Allah apabila mengkaruniakan menang. Apabila Allah tak izinkan, maka tidak akan mendapatkan kemenangan. Berarti yang mesti ditanamkan di dalam hati oleh orang-orang beriman adalah keyakinan kepada Allah bahwasanya kemenangan yang diterima ia adalah karunia dari sisi Allah. Kita ini hanya menjalankan usaha saja, dan bukan usaha kita yang menentukan hasil. Yang menentukan hasil adalah Allah dengan belas kasihannya. Allah kasihani kita dengan memberikan pertolongan, kemenangan akan didapatkan. Maka yang mesti dijaga dan dipelihara oleh orang-orang beriman adalah keimanan mereka itu. Maka dalam ayat yang akan kita pelajari nanti, Allah menyeru orang-orang beriman supaya tetap memelihara keimanan mereka dengan mentaati Allah dan mentaati Rasul. Dengan senantiasa taat kepada Allah dan Rasulullah, maka kemenangan demi kemenangan akan didapatkan. Bukan hanya dalam perang Badar, tapi dalam perang-perang yang berikutnya. Dan ini pelajaran bagi kita pula pada hari ini. Andaikan kita mesti berperang juga menghadapi musuh, dan pada hari ini musuh telah memerangi kita, seperti di Irak, di Palestina, di Suria, di Yaman, dan mungkin akan menyebar ke daerah-daerah lainnya, dan tidak menutup kemungkinan ia juga berlaku di tempat kita ini. Maka apabila berlaku perang, maka tanamkan keimanan di dalam hati tentang kemenangan, bahwasanya kemenangan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah baru berikan apabila orang-orang beriman itu tetap memelihara keimanan mereka. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang beriman. Nanti kita akan sebut dalam ayat yang ke-19, wa annallaha ma'al mu'minin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang beriman. Orang-orang beriman, orang-orang yang membuktikan keimanan mereka. Pembuktian keimanan itu dengan perbuatan. Tidak cukup dengan mengatakan di mulut, saya beriman, kami beriman. Tak cukup. Beriman bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi memerlukan pembuktian dengan perbuatan. Maka di penghujung ayat yang ke-21 diberikan peringatan, wahai orang-orang beriman, jangan kamu seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu orang-orang yang mengaku beriman di mulut, tetapi sebenarnya mereka tidaklah membuktikan keimanan dengan perbuatan mereka. Andai pun mereka melakukan ketaatan-ketaatan, andaikan mereka orang-orang munafik melakukan ketaatan-ketaatan, nampak solat juga, puasa juga, nampak pergi ke medan perang juga, tetapi tujuannya bukanlah sebagai membuktikan keimanan,
tetapi tujuannya sebagai ingin dipuji, dipuja untuk mencari kepentingan dunia, dan itu bukanlah orang-orang beriman yang sebenarnya. Jangan seperti orang-orang munafik. Inilah dia pengantar dari 4 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yang insya-Allah akan menambahkan lagi wawasan kita tentang apa sebenarnya yang Allah telah tetapkan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir apabila mereka bertemu dalam satu peperangan. Yang Allah tetapkan sebenarnya adalah kemenangan untuk hamba-hambanya yang beriman. Berarti apabila kita mau mendapatkan kemenangan dari sisi Allah, yang perlu kita jaga dan pelihara adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Pengantar sudah dapat, berarti kita sudah dapat gambaran awal. Oh, ini dia yang akan dipelajari dalam pertemuan ini, yaitu tentang penentu kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan kemenangan. Kita ini hanya sebagai yang berusaha. Kita lihat ayat dengan lebih dekat. Namun sebelum kita pergi ke tafsir ayat, kita akan membacanya terlebih dahulu dengan harapan kita mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin. In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya ankum fi'atukum syai'a walau kathurat wa annallaha ma'al mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Allah berfirman, zalikum, yang demikian itu adalah pertolongan Allah yang telah diberikan kepadamu, yaitu karunia langsung dari sisi Allah, yaitu berupa kemenangan di dalam perang Badar. Wa annallaha, wa dan anna, sesungguhnya Allah muhinu kaidil kafirin. Muhinu, melemahkan, kaidi, tipu daya, al kafirin, orang-orang kafir. Yang sedemikian itu, yaitu karunia Allah yang telah diberikan kepadamu itu, yang telah disebutkan sebelum ini. Dan sesungguhnya Allah adalah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Karena Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir, meskipun jumlah mereka banyak, mereka dapat dikalahkan. Dan kemenangan untukmu, wahai orang beriman. Nah, ini adalah sunnatullah. Inilah hakikat yang sebenarnya yang berjalan dalam kehidupan manusia, khususnya yaitu apabila berlaku peperangan antara orang beriman dengan orang-orang kafir. Maka jangan takut menghadapi orang kafir. Nampak hebat mereka dalam film, itu dalam film saja nampak hebat itu. Kenyataan sebenarnya tidak. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. In, jika. Tastaftihu, kamu mencari keputusan. Kamu di sini siapa? Kamu di sini orang-orang musyrik. Jika kamu orang-orang musyrik mencari keputusan, faqad, maka sesungguhnya ja'akum, telah datang kepadamu al-fath, keputusan. Keputusan ini maksudnya perang Badar, yaitu kemenangan yang diberikan kepada orang-orang beriman. Kamu yang kalah karena kamu adalah orang-orang musyrik. Kamu adalah musuh Allah dan Rasulnya.
maka kamu adalah yang dikalahkan. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Wa dan in, jika tantahu, kamu berhenti, kamu di sini kamu orang-orang musyrik, jika kamu berhenti, yaitu tidak lagi memerangi orang-orang beriman, fahuwa, maka dia, perbuatan berhentimu itu, berhenti dari memerangi orang-orang beriman itu, khairul lakum, lebih baik bagimu. Wa in ta'udu na'ud. Wa dan in, jika ta'udu, kamu mengulang kembali dengan memerangi orang-orang beriman, na'ud, kami pun juga akan kembali. Kami di sini Allah akan kembali dengan memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman, dan kamu akan menderita kekalahan lagi kalau kamu mau coba-coba, kalau tidak percaya. Ini adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir itu tak pernah menang melawan orang-orang beriman. Sebutlah dalam sejarah sepanjang perjalanan orang-orang beriman mulai dari masa Rasulullah sampai sekarang, perang apa yang sudah dimenangkan oleh orang-orang kafir melawan umat Islam? Tak ada. Tak ada satu pun kemenangan dari orang kafir sampai hari ini. Walan tughniya ankum fi'atukum syai'a. Walan, dan sekali-kali tidak akan, tughniya, mampu menolak, ankum, darimu, fi'atukum, kelompokmu. Kelompok di sini maksudnya adalah pasukan perangmu. Syai'a, sesuatu yang buruk sedikit pun, tak mampu menolak sesuatu yang buruk, yang bahaya darimu sedikit pun. Meskipun jumlah kamu, wahai orang-orang musyrik, banyak sekali, kamu tak mampu untuk menolak bahaya sedikit pun darimu. Bahaya itu akan ditimpakan ke atasmu dan kamu tidak mampu untuk menolaknya. Walau, meskipun kamu, kasurat, banyak jumlahmu. Wa anna Allah, wa anna, dan sesungguhnya Allah ma'al mu'minin, ma'a, bersama, al-mu'minin, orang-orang beriman. Kita ulang dari pangkal ayat. Jika kamu orang-orang musyrik mencari keputusan, maka sesungguhnya telah datang kepadamu keputusan, yaitu kemenangan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman dan kekalahan yang kamu derita. Dan jika kamu berhenti dari memerangi orang-orang beriman, maka itu adalah lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali memerangi orang-orang beriman, maka kami akan kembali pula menetapkan kekalahan kepadamu. Dan sekali-kali pasukan perangmu itu tidak akan mampu menolak bahaya sedikit pun darimu, meskipun jumlahnya banyak. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang beriman. Ayat berikutnya lagi, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, athi'u, taatlah Allah, kepada Allah, wa rasulah, dan rasulnya. Wala tawallau anhu, wala, dan janganlah, tawallau, kamu berpaling, anhu, darinya, wa antum tasma'un, wa, sedangkan antum, kamu, tasma'un, mendengarkan. Kita ulang dari pangkal ayat. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya, sedangkan kamu mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan firman Allah, mendengarkan perintah-perintah Allah. Ayat berikutnya, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Wa, dan la, jangan, takunu, kamu menjadi, kalladzina, seperti orang-orang yang qalu, mereka berkata, sami'na, kami telah mendengar, wa hum la yasma'un, padahal sebenarnya mereka tidak mendengar. Mendengar tapi tak mendengar.
Maksudnya mendengar dengan telinga tetapi tidak melakukan apa yang didengar berupa perintah-perintah. Yang dimaksudkan siapa itu? Yang mendengar tapi tidak mendengar. Yang dimaksudkan adalah orang-orang munafik. Jangan kamu seperti orang-orang munafik. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang mereka itu berkata, kami telah mendengar, sedangkan mereka tidak mendengar. Jadi dari 4 ayat yang telah kita baca dan kita terjemahkan ini, secara ringkas menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penentu kemenangan apabila berlaku peperangan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Allah lah yang menentukan kemenangan. Jumlah orang-orang beriman sedikit, apabila Allah memberikan kemenangan kepada mereka, maka jumlah yang sedikit itu menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak sudah berlaku kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga menerangkan bahwasanya orang-orang musyrik, bagaimanapun banyaknya jumlah mereka, apabila memerangi orang-orang beriman dan orang-orang beriman itu membuktikan keimanan mereka dengan mentaati Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya, tidak seperti orang-orang munafik, maka banyak pun jumlah orang-orang kafir itu dalam memerangi orang-orang beriman, mereka tidak akan pernah menang, sebab Allah yang melemahkan mereka. Allah lah yang melemahkan tipu daya orang-orang kafir itu. Inilah dia yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah yang berkaitan dengan Perang Badar, yaitu perang yang memberikan gambaran jelas, pesan yang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menentukan kemenangan. Maka jangan risau lagi apabila pada hari ini musuh Islam sudah mulai nyata-nyata, terang-terang dan tanpa malu-malu lagi, bahkan dengan angkuh dan sombong memerangi orang-orang beriman. Kemudian ada peluang kita untuk memerangi mereka di medan perang. Jangan gelisah, jangan sedih, jangan takut, jangan ragu-ragu. Hadapi mereka dengan keimanan, taatlah kepada Allah dan Rasul, jangan ikuti hawa nafsu, maka kemenangan akan didapatkan. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-18. Allah berfirman, "Dzalikum wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin." Dzalikum, itu dia apa? Itu dia. Dzalikum ini kan ismul isyarah, kata penunjuk. Kata penunjuk, kata yang digunakan untuk menunjuk. Menunjuk apa? Menunjuk yang sudah disebutkan sebelum ini. Karena kata penunjuk itu barulah dia berguna kalau kata penunjuk itu menunjuk sesuatu yang sudah diketahui. Kalau tidak diketahui kemudian menunjuk juga ada maknanya. Itu yang mana? Tapi kalau kita sebutkan itu tiang, ada tiang di depan ini, jelas. Yang ditunjuk itu jelas. Itu sangat kuat sekali. Itu yang di depan kita itu, apa itu yang dimaksudkan? Tiang. Tiang itu sangat kuat sekali, besar, kokoh, berdiri, sangat kuat sekali. Karena di dalamnya ada besi-besi yang besar-besar. Itu di situ barulah bermakna, karena yang ditunjuk itu jelas. Begitu juga dalam ayat ini. Kata itu di sini ini ada yang ditunjuk dengan jelas. Yang ditunjuk dengan jelas adalah yang sudah disebutkan sebelum ini. Apa yang sudah disebutkan sebelum ini? Pertolongan Allah, kemenangan dari sisi Allah. Maka ditafsirkanlah dalam terjemahan, "Dzalikum, itulah dia karunia Allah yang diberikan kepadamu." Panjang sekali jadinya terjemahannya. Padahal sebenarnya makna dzalikum itu saja maknanya. Kata penunjuk. Itu apa? Itu pertolongan Allah, kemenangan Allah. Maka ditambahlah dengan penjelasan pertolongan Allah apa sebelum ini yang sudah disebutkan dalam ayat-ayat yang terdahulu. Turunnya 1000 malaikat. Apa lagi? Kemudian turunnya hujan. Apa lagi? Kantuk sehingga dapat tidur di perang.
sehingga pagi hari badan dalam keadaan segar. Apalagi banyak sekali pertolongan-pertolongan Allah. Dengan demikian, maka apabila Allah menunjuk kepada sesuatu yang sudah terjadi, maka ia bukan hanya sekedar cerita, tetapi ia adalah fakta yang pernah berlaku dan akan terus berlaku. Asalkan sebab-sebabnya dilaksanakan, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Sebab apabila dipenuhi, maka pertolongan Allah akan diberikan. Apa sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah? Beriman dengan keimanan yang sesungguhnya. Dzalikum wa annallah, dan sesungguhnya Allah, diberi penekanan di sini, sesungguhnya Allah, jangan ragu-ragu lagi. Allah muhinu, yang melemahkan kaidil kafirin, tipu daya orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu disebut orang-orang yang menipu dan memperdaya. Apa sebab? Sebab ada kalanya orang kafir ini melancarkan propaganda di tengah manusia. Propagandanya, kononnya mereka itulah sebagai pejuang kedamaian yang akan menjamin keamanan. Mereka itulah yang akan membawa kepada kemuliaan, kepada peradaban, kepada kesejahteraan dan lain sebagainya. Kalau pada hari ini yang kita dengar, mereka itulah yang akan meminggirkan dan menepikan orang-orang yang menakutkan. Orang menakutkan ini dalam bahasa Inggris namanya teroris. Orang yang menakutkan, mereka itulah yang melawan teroris. Padahal sebenarnya mereka itu yang teroris. Maka mereka melakukan tipu daya dengan propaganda, dan Allah Subhanahu wa taala melemahkan tipu daya mereka itu. Jadi dikatakan tipu daya karena orang-orang kafir itu melancarkan perkataan itu seakan-akan mereka lah orang-orang yang berbuat baik, yang benar, yang berada di jalan yang lurus, tetapi sebenarnya tidak. Kalau kita ikuti film yang berkaitan dengan perang Badar, akan ada dalam film tersebut perkataan Abu Jahal di perang Badar. Yang perkataan Abu Jahal itu adalah hadis riwayat Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Al-Hakim. Yaitu apa kata Abu Jahal dalam perang Badar itu kepada pasukan perangnya, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik dari kota Mekah, dan menyampaikannya kepada Rasulullah dan orang-orang beriman. Abu Jahal ini mengatakan dengan menyeru Tuhan, wahai Tuhan, sesungguhnya dia Muhammad itu telah memutuskan silaturahim di antara kami. Lihat, nampak betul juga ya. Nah, tipu daya. Sesungguhnya dia Muhammad itu telah membawa ajaran baru yang tidak pernah kami ketahui dari nenek moyang kami. Maka wahai Tuhan, berikanlah keputusan di antara kami dengan dia, binasakanlah dia, dan besok adalah hari kebinasaannya. Itu perkataan Abu Jahal. Maka orang yang tidak mengetahui kebenaran, maka akan memahami bahwasanya Muhammad itu memutuskan silaturahim. Terputus silaturahim antara bapak yang masih lagi memegang tradisi dengan anak yang telah memeluk Islam. Ini pemutusan silaturahim. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan peperangan demi peperangan yang berlaku antara orang beriman dengan orang kafir itu selalu kalah, tak pernah menang. Dan sampai hari ini tak pernah ada orang kafir menang dalam perang, itu tidak ada. Perang apa yang dimenangi oleh orang kafir ketika menghadapi orang-orang beriman? Tak ada, sepanjang sejarah tak ada. Perang salib 7 kali, perang salib ingin menguasai Baitul Maqdis, Palestina. Tak pernah mereka mendapatkan kemenangan di Palestina, kemudian mereka dapat bertahan. Tidak. Setiap kali mereka dapat merampas Palestina, akan datang pasukan umat Islam untuk mengambil kembali. Ingat, perang salib itu diakhiri dengan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi dari Mesir. Kemudian sampai ke hari ini
Tak mampu mereka untuk menawan Palestina itu. Ada saja pejuang yang beriman di sana yang menjaganya, dan sampai hari akhirat, sampai hari kiamat nanti akan turun Imam Mahdi untuk membebaskan Palestina itu. Jadi mana ada pasukan musuh tu yang pernah menang? Tak pernah. Dalam filem aja menang itu. Dalam kenyataan sebenarnya tak pernah menang. Zalikum, itulah dia karunia Allah yang telah diberikan kepadamu. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah muhinu, melemahkan kaidil kafirin, melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Kalau disebut Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir, maka setelah dilemahkan bagaimana tipu daya itu? Ada kekuatan lagi? Tak ada, karena Allah telah melemahkan. Dalam surah An-Nisa ayat 76, sebenarnya Allah telah menyebutkan juga tipu daya orang kafir itu lemah sebenarnya. Tipu daya syaitan itu lemah. Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Jadi kalau tipu daya syaitan, tipu daya orang-orang kafir itu lemah, kemudian Allah lemahkan lagi, bagaimana keadaannya? Tak punya kekuatan apa-apa. Jadi meskipun jumlah mereka ribuan banyaknya, tidak ada kekuatan, asalkan yang menghadapi mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, meskipun jumlah mereka sedikit. Dahulu ada Talut melawan Jalut. Talut badannya gagah perkasa, pemimpin Bani Israel yang beriman kepada Allah. Kemudian menghadapi Jalut. Jalut musuh kejam, ganas, jumlahnya banyak dan menguasai banyak negeri, menjajah banyak negeri. Siapa yang berhasil membunuh Jalut, raja musuh itu, yang punya pasukan banyak? Seorang anak kecil yang masih remaja, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ketika itu masih remaja. Dengan apa membunuh musuh itu? Raja musuh itu dengan apa dibunuh? Hanya dengan ketapel saja. Diketapel, kenalah di antara dua mata raja tersebut, mati di medan perang. Macam mana bisa batu ketapel membunuh? Karena Allah lah yang melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Saudara kita di Palestina punya senjata. Remaja-remaja mereka itu ketika berhadapan dengan tank-tank wajah Israel, pasukan tentara Israel, tidak. Apa yang mereka lemparkan dari tangan mereka? Bukan bom, bukan peledak. Yang mereka lemparkan hanyalah batu. Apa sebab? Sebab dalam keyakinan mereka, mereka ingin membuktikan keimanan, dan meskipun batu yang mereka lemparkan, batu itulah yang akan menghantarkan kepada kemenangan. Ini kaitan dengan keimanan. Tapi kalau orang yang tak punya keimanan, macam mana bisa menang kalau batu yang dilemparkan kemudian musuh membalas dengan tembakan peluru? Itu orang yang tidak memahami hakikat bahwasanya sebenarnya yang diminta, ditunggu dari orang beriman, mana pembuktian keimananmu? Di saat orang beriman berhasil membuktikan keimanan, kemenangan akan diberikan. Bagaimana cara Allah memenangkan? Itu urusan Allah Ta'ala. Entah mengurang burung ababil. Kalau dulu dengan mengirim burung ababil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Maka disebut perang itu perang sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, batu-batu kecil, sijil, tapi dari neraka, jatuh ke gajah yang besar. Gajah yang besar seperti daun dimakan ulat. Seperti apa daun dimakan ulat? Ada sisanya lagi. Kalau daun dibakar masih ada abunya, tapi kalau daun dimakan ulat tak ada lagi sisa sama sekali. Bagaimana bisa berlaku? Allah yang mengirim burung ababil. Tetapi kita tidaklah menunggu burung itu akan datang, tidak. Yang kita usahakan adalah apa yang bisa kita perbuat, yaitu pergi ke medan perang, jangan lari dari perang. Kemudian persiapkan senjata,
Apa yang bisa kita persiapkan? Kalau pedang, bawa pedang. Tombak, bawa tombak. Bambu runcing dulu menghadapi Belanda. Belanda itu kafir itu. Itu tentara salib itu datang dari Eropa menjajah bumi ini 3,5 abad lamanya. Dan umat Islam Indonesia itu memerangi mereka dengan kalimat takbir. Itu jangan dilupakan sejarah itu. Kemudian kita merdeka sekarang. Setelah merdeka bersama orang kafir pula. Itu bukan mengisi kemerdekaan, itu mencemari kemerdekaan. Itu namanya berdansa di atas mayat-mayat pahlawan. Berkhianat, mengkhianati pejuang-pejuang pahlawan-pahlawan negeri ini. Dan itu mesti senantiasa diingatkan. Karena kadang-kadang kita ini lupa. Dan yang melupakan kita adalah dunia. Karena musuh itu memberikan bantuan lah katanya, ada iming-iming dunia sehingga melupakan jasa yang telah dipersembahkan oleh para pahlawan terdahulu. Masih ingat Pangeran Diponegoro teriakan apa ketika di medan perang? Allahu Akbar. Bung Tomo teriakan apa di medan perang? Allahu Akbar. Imam Bonjol teriakan apa di medan perang? Allahu Akbar. Masa kita lupa dengan sejarah kita sendiri? Orang yang tercela adalah orang yang lupa dengan sejarahnya, karena dia tidak bersyukur kepada yang telah mempersembahkan terbaik bagi hidupnya dari generasi masa dahulu. Generasi masa dahulu telah mempersembahkan yang terbaik. Siapa yang tidak mensyukuri manusia, tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia sebenarnya tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sebenarnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ke-18. Kita teruskan kepada ayat yang ke-19. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Jika kamu wahai orang-orang musyrik, ini ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik. Mengapa ditujukan kepada orang musyrik? Apa tujuannya? Tujuannya untuk menghinakan mereka. Sebagai ayat ini bentuknya sebagai sindiran, menyindir. Ala sabilit tahakkum, untuk menyindir mereka. Jika kamu wahai orang-orang musyrik minta keputusan, tadi siapa yang minta keputusan? Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kepada kami keputusan, karena dia ini telah memutuskan silaturahim di antara kami. Maka berikan keputusan dengan perang ini, binasakan dia, wahai Tuhan. Kata Abu Jahal. Abu Jahal ini yang mewakili orang-orang musyrik. Ada lagi riwayat di dalam tafsir menyebutkan bahwasanya yang meminta keputusan itu adalah orang-orang musyrik sebelum pergi bergerak ke Badar. Jadi mereka di Mekah sebelum bergerak, mereka itu bergantung di kain Ka'bah. Ketika bergantung di kain Ka'bah, mereka menyeru Tuhan, wahai Tuhan, kami ini mau pergi berperang untuk membinasakan dia, Muhammad itu, yang telah memutuskan silaturahim di antara kami, yang sudah memecah belah kami. Maka wahai Tuhan, berikan keputusan, yaitu kemenangan untuk kami di perang yang akan kami lancarkan ini. Jadi mereka minta keputusan, diberi keputusan oleh Allah. Apa keputusannya? Seperti yang mereka kehendaki? Tidak. Mereka minta dimenangkan, Allah kalahkan. Sebab kemenangan bukan untuk orang-orang musyrik, kemenangan itu untuk orang-orang beriman. Oh, ini pesan ini jelas ini. Kalau kabur juga lagi, hati itu yang kabur itu. Bukan pesan yang kabur, hati itu yang kabur. Jika kamu meminta keputusan, wahai orang-orang musyrik, maka sesungguhnya telah datang keputusan kepadamu, yaitu dengan dimenangkannya orang-orang beriman di medan perang, yaitu di perang Badar.
Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Dan jika kamu berhenti dari memerangi orang-orang beriman, fahuwa, maka dia berhenti memerangi orang beriman itu khairul lakum, lebih baik bagimu. Sebab kalau kamu berhenti, sudah tak ada lagi yang akan terbunuh. Tapi kalau kamu tak berhenti, akan terbunuh terus setiap siapa saja yang memerangi orang-orang beriman. Apa sebab? Allah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada orang-orang beriman. Maka ancaman Allah berikutnya sebagai ancaman, peringatan yang keras. Wa in ta'udu, dan jika kamu kembali wahai orang-orang musyrik, tak mau berhenti memerangi orang-orang beriman, berterusan, na'ud, kami pun juga akan kembali. Maknanya Allah kembali itu kembali memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman. Kepada orang-orang beriman diberikan kemenangan, kepada orang-orang musyrik diberikan kekalahan. Allah kembali dengan memberikan kekalahan kepada orang-orang musyrik, kepada kamu wahai orang musyrik. Walan tughniya ankum fi'atukum syai'a, dan sekali-kali jumlah pasukanmu tidak akan mampu untuk menolak bahaya yang membawamu kepada kekalahan, sedikit pun tak akan mampu. Macam mana mau menghadapi Allah Ta'ala sementara kekuatan mereka tidak seberapa berbanding dengan Allah Ta'ala yang maha kuat lagi maha perkasa. Macam mana mau menghadapi Allah Ta'ala, memerangi Allah Ta'ala? Tak akan mungkin. Siapa manusia sehingga berani menghadapi, memerangi Allah Ta'ala? Walau kathurat, meskipun jumlahmu banyak. Oh, jadi ayat ini ayat akidah ini. Ini ayat berkaitan dengan keimanan. Ini ayat berkaitan dengan keyakinan. Ini yang membuat orang kafir itu susah untuk memahami. Ini bagaimana ini umat Islam ini, orang-orang beriman ini tak bisa dikalahkan. Sudah dikepung Gaza itu. Gaza ini contoh pada hari ini yang kontemporer, terkini. Sudah dikepung dari seluruh arah, dari darat, dari laut, dari utara, dari barat, dari selatan, dari timur. Mesir pun tak mau untuk membuka sempadannya dengan Gaza. Tapi tak juga mengalah, tak juga dapat dikalahkan. Tak pernah menyatakan kami mengalah, kami kalah. Tak ada. Bahkan terus mereka berperang memerangi Israel. Ditutup, dihancurkan satu terowongan, 10 terowongan mereka buat lagi. Mereka tak bisa untuk menutup terowongan. Bahkan jumlah terowongan itu ratusan banyaknya. Macam mana mereka bisa buat terowongan di bawah bumi itu dan tidak diketahui? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Itu jawabannya adalah akidah, keimanan. Karena Allah memberikan kepada mereka petunjuk bagaimana mereka bisa bertahan. Tinggal lagi sekarang adalah kita sekarang ini. Ada tidak kita membantu mereka? Mereka sudah membuktikan keimanan, kita pula sekarang ini. Ada pula tidak kita membuktikan keimanan kita, mendoakan mereka, ada atau tidak? Kemudian memberikan bantuan mungkin berupa materi, uang, harta, makanan, kemudian pakaian, selimut kepada mereka, obat-obatan, dan kepakaran kita umpamanya apabila kita adalah sebagai tenaga medis dan lain sebagainya. Apabila umat Islam itu terus mereka membuktikan keimanan mereka dengan bersaudara karena keimanan kepada Allah, kemenangan itu akan tiba. Jadi kalau ditanya kapan pertolongan Allah tiba, kapan kita membuktikan keimanan? Secepat mungkin kita membuktikan keimanan, secepat itu pula kemenangan akan diberikan. Jadi bergantung kepada kita juga. Ada tak membuktikan keimanan? Kita adakan penggalangan dana yang diberikan 2.000, 3.000. Itu satu kali parkir di sana aja 2.000. Sementara ini kaitannya dengan perang, kaitannya dengan kemuliaan, marwah, martabat umat. Masa hanya dengan 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, bahkan 1 juta pun belum ada apa-apanya. Karena pada masa dahulu orang-orang beriman itu di dalam mengorbankan harta benda mereka, mereka korbankan seluruhnya.
seperti Abu Bakar As-Siddiq, atau setengahnya seperti Umar bin Al-Khattab. Dan mereka tak peduli dalam mencari harta benda lagi. Yang mereka fikirkan berjuang di jalan Allah dengan harta benda mereka, bahkan dengan nyawa mereka. Allahu Akbar. Jadi yang ditunggu dari kita sekarang ini adalah pengorbanan. Pengorbanan kita. Andaikan kita tidak mampu untuk bersama dengan mereka di medan perang, maka bersamalah dengan mereka melalui harta yang kita hantarkan. Maka nanti kalau ada penggalangan dana, berikan infak yang terbaik. Infak yang terbaik itu yang banyak dan juga yang ikhlas. Tak ada gunanya kalau hanya beberapa saja dan tidak pula ikhlas lagi. Maka dua-dua sekali, ikhlas dan banyak. Apa sebab? Sebab mau menghadapi negara yang super power. Bagaimana mau mengalahkannya kalau biaya perangnya tidak seberapa? Tetapi meskipun demikian, itu hanyalah sebab akibat yang kita usahakan saja. Sementara penentu sebenarnya adalah Allah. Itu jangan lupa, itu adalah akidah. Wa annallaha ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang beriman. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang beriman. Artinya orang beriman tidak akan ditinggalkan oleh Allah berperang sendiri. Tidak. Allah bersama orang-orang beriman. Seperti apa kebersamaan Allah dengan orang-orang beriman di dalam perang? Nah, lihatlah kisah sebelum ini, yaitu kebersamaan Allah. Allah turunkan malaikat. Kebersamaan Allah, Allah turunkan hujan. Kebersamaan Allah, Allah tidurkan sehingga segar badan itu kembali. Kebersamaan Allah banyak sekali sebelum ini. Kebersamaan Allah adalah dengan memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman. Ayat berikutnya, karena sudah diterangkan bahwasanya kemenangan adalah pemberian dari Allah, diberikan kepada orang-orang beriman, dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang dilemahkan oleh Allah. Meskipun mereka melancarkan tipu daya mereka itu lemah dan Allah lemahkan lagi. Maka yang mesti difahami oleh orang-orang beriman adalah bagaimana senantiasa memelihara keimanan. Maka ayat berikutnya Allah menyeru orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, atiullaha wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau disebut kata taat, maka yang difahami adalah di sana ada perintah, buat. Di sana ada larangan, tinggalkan, jauhi. Itu makna taat. Yang tak taat yang bagaimana? Ada perintah tak dibuat, ada larangan itu pula yang dikerjakan. Itu namanya tak taat. Maka lawan taat maksiat. Maksiat maknanya perintah tak dibuat, larangan yang dikerjakan. Tapi kalau taat, perintah dibuat, kemudian larangan dijauhi, ditinggalkan. Apa perintah Allah? Perangi orang-orang kafir yang memerangimu itu. Apa larangan Allah? Jangan lari dari perang. Nah, ini yang kaitannya dengan ayat sebelum ini. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Disebut kata taat, cepat fahami, di sana ada perintah, perintah Allah, taat kepada Allah. Wa rasulah, dan Rasulnya, di sana ada perintah Rasul, taat. Nah, dalam perang Uhud ada sebahagian umat Islam tak taat kepada perintah Rasul, karena perintah Rasul tetap bertahan di gunung memanah itu. Gunung memang gunung kecil, telah disediakan, ditetapkan untuk memanah. Jangan tinggalkan gunung sebelum ada perintah dariku untuk meninggalkan tempat perang. Jangan tinggalkan. Itu arahan dari Rasul. Tapi rupanya ada sebahagian sahabat itu yang tidak taat kepada Rasul, yaitu telah turun dari gunung memanah itu, gunung yang ditetapkan untuk memanah sebagai bertahan dan menyerang di situ. Tapi sebahagian telah turun karena tergiur dengan harta rampasan perang di bawah, menganggap kononnya musuh telah kalah. Padahal sebenarnya musuh berstrategi, yaitu membuat orang-orang yang berada di atas gunung memanah itu namanya
Jabalur Rimah, yaitu jabal gunung kecil yang digunakan untuk memanah oleh pasukan perang. Rupanya tergiur, turunlah ke bawah mengambil harta rampasan. Ketika turun ke bawah, gunung di atas kosong, maka datanglah musuh dari arah belakang dan memerangi umat Islam dan banyak yang terbunuh. Salah satu yang terbunuh adalah Sayyiduna Hamzah, yaitu paman Nabi sendiri, yang disebut sebagai Sayyidus Syuhada, yaitu penghulu para syuhada yang mati syahid di bumi Uhud. Bumi Uhud, kalau kita pergi ke Madinah, nanti kita akan dibawa ziarah ke pekuburan Uhud di bukit Uhud. Itu apa akibatnya? Akibatnya tidak taat kepada Rasul. Maka dalam ayat ini, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Wala tawallau anhu, dan jangan kamu berpaling darinya. Jangan kamu berpaling darinya, maknanya jangan sampai ada perintah Allah tapi tak dibuat. Ada larangan Allah, itu pula yang dikerjakan. Jangan sampai, itu namanya berpaling. Ada perintah Allah dan Rasulnya, buat. Ada larangan Allah dan Rasulnya, tinggalkan, jauhi. Wala tawallau anhu, dan jangan berpaling darinya. Kalau kita perhatikan di sebelumnya itu disebut kata Allah dan Rasulnya. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Berarti ada dua ketaatan, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Allah, Rasulnya, dua disebut. Tetapi dalam ayat ini wala tawallau anhu, hu itu untuk satu, dan jangan berpaling darinya. Mestinya kalau ikut kaedah bahasa Arab, wala tawallau anhuma. Ini ulama tafsir mengkajinya ini. Ini mengapa tidak wala tawallau anhuma? Jangan kamu berpaling dari keduanya, yaitu dari Allah dan Rasul. Tapi di sini janganlah kamu berpaling darinya. Nya siapa? Karena kata ganti itu, dhamir itu kembali kepada yang terdekat, maka dia kembali kepada Rasul. Karena Rasul yang terdekat, yaitu Allah, Rasul. Nah, wala tawallau anhu, kembalinya kepada Rasul. Jangan kamu berpaling dari Rasul. Mengapa tidak disebut jangan kamu berpaling dari Allah dan Rasul? Sebabnya adalah dalam tafsiran para ulama, berpaling dari Rasul sama dengan berpaling dari Allah. Karena sebenarnya perintah Rasul itu adalah juga perintah Allah. Rasul tidak akan memerintahkan sesuatu dari diri baginda sendiri. Karena Rasulullah sebagai seorang Rasul, tidaklah setiap yang diperintahkan oleh Rasul, melainkan ia adalah juga yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ketika digunakan dhamir hu, wala tawallau anhu, dan jangan kamu berpaling darinya, dari Rasul, maknanya adalah juga jangan kamu berpaling dari Allah. Mengapa bisa begitu? Sebabnya adalah siapa yang berpaling dari Rasul sebenarnya juga berpaling dari Allah. Sebab ketaatan kepada Allah dan Rasul itu adalah satu kesatuan, tak bisa dibedakan. Perintah Rasul perintah Allah, larangan Rasul larangan Allah. Jadi tak bisa dipisahkan antara Allah dan Rasul. Ada satu kelompok yang menamakan diri mereka sebagai umat Islam, tetapi umat Islam anti hadis. Mereka hanya berpegang kepada Al-Quran saja, tak mau berpegang pada hadis. Mereka ini akan dipukul oleh ayat ini, bahwasanya kepercayaan mereka itulah kepercayaan yang sesat. Maka kelompok anti hadis ini sesat dan menyesatkan. Jadi tidak boleh berpegang hanya kepada Al-Quran saja, tetapi mesti juga berpegang kepada hadis Nabi. Karena perintah Nabi juga perintah Allah, larangan Nabi juga larangan Allah, petunjuk Nabi adalah juga petunjuk Allah. Tak bisa dipisahkan antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kelompok anti hadis itu, ada. Siapa yang buat? Musuh yang buat. Karena ajaran-ajaran sesat itu biasanya yang buat adalah musuh. Biasanya, ini hukum umum. Mengapa musuh buat?
Sebab musuh itu tak mampu mengalahkan umat Islam dengan perang terbuka, maka dia akan kalahkan umat Islam melalui memecah belah umat Islam. Sepanjang sejarah kerja musuh itu divide et impera. Bahasa apa itu? Bahasa penjajah itu. Pecah belah mereka, kuasai. Nah, siapa yang tidak akan mungkin dapat dipecah belah? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebab dengan keimanan mereka kepada Allah, mereka sudah meninggalkan kehendak hawa nafsu, karena masuknya pecah belah itu adalah melalui hawa nafsu. Maka terus taat kepada Allah dan Rasulnya, jangan berpaling darinya. Wa antum tasma'un, sedangkan kamu mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan firman Allah dibacakan. Firman Allah yang dibacakan itu adalah petunjuk. Maka ikutilah petunjuk tersebut untuk memelihara keimanan. Terpelihara keimanan, kemenangan akan didapatkan. Tidak mau memelihara keimanan, musuh akan dapat mengalahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kemenangan. Dan biasanya umat Islam itu barulah mereka itu tersadar apabila musuh sudah menguasai mereka. Politik sudah dikuasai, ekonomi sudah dikuasai, budaya sudah dikuasai, nilai-nilai keluarga kemasyarakatan sudah dikuasai, sudah hilang identitas keislaman dari umat ini. Ketika itu baru tersadar, hilang mutiara dari kami. Barulah tersadar. Tetapi apabila mau bangkit kembali dengan keimanan kepada Allah, maka kemenangan akan dapat diraih semula. Tinggal lagi sekarang ini adalah kesediaan orang-orang beriman untuk membuktikan keimanan mereka. Jangan, ini ayat berikutnya, jangan seperti orang-orang munafik. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan jangan kamu seperti orang-orang yang mereka itu berkata, kami telah mendengar, padahal sebenarnya mereka tidak mendengar. Gimana memahami ya? Mereka mengatakan mereka mendengar, tapi Allah menyebut sedangkan mereka sebenarnya tak mendengar. Sebab mendengar yang dimaksudkan itu adalah mendengar dengan kefahaman. Kalau mendengar tak faham, itu sama dengan tidak mendengar. Ada dengar pengajian, ada ustaz dengar pengajian, faham tak faham, itu sama tak mendengar itu. Ada mendengar, ada, bukannya peka telinga saya, ada saya mendengar, tapi faham apa yang disampaikan, tak faham. Ini sama dengan tak mendengar. Satu lagi tafsirannya, mereka mengatakan kami mendengar, sebenarnya mereka tidak mendengar. Tujuan mendengar itu untuk apa? Tujuan mendengar itu untuk memahami, dan setelah memahami mengerjakan apa yang didengar itu. Apa yang didengar? Petunjuk. Kerjakan apa petunjuk yang didengar itu. Apabila telah mendengar dan memahami apa yang didengar, kemudian tidak mengerjakan apa yang didengar, itu sama dengan tidak mendengar. Sama kita perintahkan anak kita. Kita perintahkan anak kita untuk apa umpamanya? Untuk baca Quran umpamanya antara maghrib dengan isya. Nah, kan tak ada apa kamu buat nih antara maghrib dengan isya. Daripada kamu menonton TV itu tak ada gunanya, tak apa programnya, maka bacalah Quran. Itu ada Quran di atas itu, ambil. Anak itu mengangguk, anak mendengar apa yang kita perintahkan, tapi dia tak buat, dia duduk saja. Maka apa perkataan kita? Kamu dengar tidak? Anak itu dah dengar. Tapi mengapa kita katakan kamu dengar tidak? Sebab anak itu tak buat apa yang dia dengar. Tidak buat, tidak melakukan apa yang didengar, sama dengan tidak mendengar. Ini maksud ayat. Maka orang munafik itu selalu disebut dalam Al-Quran summum bukmum umyum fahum la ya'qilun. Mereka itu peka,
pekak tuli, tidak mendengar, buta, tidak melihat, bisu, tidak berbicara apa-apa, dan mereka itu tidak memahami apa-apa. Apa sebab? Sebab yang dikehendaki dari orang beriman tidak hanya setakat mengatakan kami beriman, tetapi lebih dari itu adalah pembuktian keimanan dengan perbuatan. Mana perbuatan? Mana? Apabila ada perbuatan yang ditunjukkan berupa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, bermakna membuktikan keimanan, itulah yang akan menghantarkan kepada karunia Allah, yaitu kemenangan, dan itulah yang akan membawa kepada kekalahan musuh dan kehancuran mereka. Sungguh jelas pesan Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuknya yang mulia ini. Mudah-mudahan insya-Allah dengan kejernihan akal kita memahami, dengan kesucian hati kita meyakini, dan mudah-mudahan insya-Allah Allah akan berikan karunia kepada umat ini yang sedang berjuang untuk menghadapi musuh mereka. Mudah-mudahan Allah segera memberikan pertolongan dan kemenangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.